Bab 456 Hobi Khusus. Ini, aku. Ekspresi Li Hui tiba-tiba berubah jelek. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Bagaimana mungkin orang miskin yang pindah dari tempatnya bisa memiliki villa besar dalam sekejap mata? Namun, hal seperti itu terjadi tepat di depan matanya. Ekspresi Qin Haodong berubah dingin. Apakah kamu menyesalinya? Melihat ini, bagaimana mungkin Xiong Tiejun melewatkan kesempatan untuk menyenangkan Qin Haodong saat dia melangkah maju dan menamparkan wajah Li Hui? Apa kau, bajingan, ingin mati? Cepat lakukan apa yang dikatakan Bos Qin. Jika kau tidak memuaskan bosku hari ini, maka geng motor kami akan menghajarmu setiap kali kami melihatmu di masa depan. Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Li Hui menyeka darah segar dari sudut mulutnya. Kemudian, mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Bos, saya punya 200.000 di kartu ini, kata sandinya adalah 6 angka 0, terimalah. Dia benar-benar tidak punya uang tunai 150.000 di tangannya. Dia juga tidak punya uang 150.000 di kartu banknya. Karena dia takut Xiong Tiejun akan benar-benar marah dan langsung merobohkan tempat itu, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan mengambil 200.000 ini. Xiong Tiejun mengambil kartu bank dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. Bos, apakah Anda puas? Jika Anda tidak puas, saya akan membuat bocah itu berdarah sedikit lagi. Qin Haodong mengambil kartu itu dan memberikannya kepada Jia Xihan. Ambil saja uang ini dan gunakan sebagai uang saku. Jia Xihan agak terkejut. Dia hanya berutang sewa senilai 1.500 dari Li Hui. Sekarang, jumlahnya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat menjadi 200.000 dalam sekejap mata. Namun, dia juga tahu bahwa Qin Haodong lah yang mendapatkan uang itu, jadi dia buru-buru berkata, kamu yang mendapatkan uang ini, aku tidak bisa mengambilnya. Seperti yang baru saja kamu dengar, ini adalah 100 kali lipat uang sewa yang dikembalikan kepadamu, jadi kamu harus mengambilnya. Qin Haodong melihat bahwa dia masih sedikit ragu, jadi dia berkata, mengapa kamu bersikap sopan kepada orang seperti itu? Ini semua adalah uangnya dari suap, sungguh sia-sia jika tidak menghabiskannya. Jia Xihan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya, mengambil kartu bank. Melihat uang 200.000 miliknya hilang begitu saja, Li Hui merasa sakit hati. Awalnya, ketika dia melihat Jia Xihan adalah wanita yang mudah diganggu, dia ingin memeras lebih banyak uang darinya. Tanpa diduga, bukan saja dia tidak memeras uang, dia malah kehilangan 200.000. Qin Haodong menoleh lagi dan berkata kepadanya, bersikaplah jujur di masa depan, orang-orang yang datang untuk menyewa rumah di sini semuanya adalah orang miskin, jadi jangan membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi mereka. Xiong Tiejun terus berteriak, bos memberimu pelajaran, kau dengar. Aku akan menjadi orang pertama yang melumpuhkanmu jika aku mendapatimu melakukan hal-hal memalukan seperti itu lagi. Saya mengerti, saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa mendatang. Li Hui mengangguk berulang kali. Sejak hari itu, dia benar-benar tidak berani menaikkan sewa dengan seenaknya. Itu bukan karena hati nuraninya, tetapi karena dia takut jika dia bertemu orang seperti Qin Haodong lagi, dia akan kehilangan kekayaannya. Ketika masalahnya selesai, Qin Haodong mengambil sepeda motor putra mahkota dari Xiong Tiejun dan bergegas ke rumah barunya bersama Jia Xihan. Ketika tiba di villa yang diberikan oleh Huang Jianye, Qin Haodong mengangguk diam-diam. Seperti yang diharapkan di kota besar seperti Shanghai, rumah itu memiliki suasana yang luar biasa. Villa ini lebih baik daripada villanya di kota Jiangnan. Seluruh rumah adalah bangunan bergaya Eropa, megah dan artistik. Villa itu berlantai 4 dengan halaman kecil seluas hampir 1.000 meter persegi di luarnya. Tersedia pusat kebugaran, kolam renang, dan fasilitas lainnya. Yang terpenting adalah lokasi villa ini sangat strategis, karena berada di tengah lereng bukit. Anda dapat menikmati pemandangan Universitas Kedokteran Shanghai dari dalam kamar. Ketika mereka masuk, Huang Jinlong sedang sibuk dengan saudara-saudara dari Sangyong Society. Mereka memindahkan semua jenis barang rumah tangga yang baru saja mereka beli ke dalam villa satu persatu. Mereka kemudian menyimpan barang-barang ini satu persatu sesuai dengan perintah Ma Wenzhuo. Tepat saat Qin Haodong masuk melalui pintu, seluruh villa sudah tertata rapi. Yang perlu dia lakukan hanyalah pindah. Mata Jia Xihan berbinar saat melihat rumah itu. Dia sangat menyukainya sehingga dia melihat kamar-kamarnya satu persatu. Ma Wenzhuo duduk bersama Qin Haodong di sofa kulit di ruang tamu. Ia melingkarkan lengannya di bahu Qin Haodong dan berkata, Dong, rumahmu ini benar-benar bagus, bahkan aku menyukainya. Qin Haodong berkata, jika kamu suka, pindahlah ke sini dan tinggal bersama kami, lagi pula, ada banyak kamar. Ma Wenzhuo menepuk dadanya. Sudahlah, biarkan aku, seekor anjing, datang untuk melihatmu menunjukkan cintamu, aku tidak mencari bencana. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, kalau begitu cepatlah dan cari seseorang. Setelah kamu menikah, aku akan memberimu sebuah villa.
Bagaimana bisa semudah itu aku mencari pacar? Ma Wenzhuo merentangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, untuk pria tampan dan hebat sepertiku, aku tidak tertarik pada seseorang dengan kekuatan yang biasa-biasa saja dan vulgar, hanya sedikit wanita yang bisa menandingiku. Apa kau tidak ingin muka? Qin Haodong bercanda, tidak banyak wanita yang pantas untuk orang berkulit tebal sepertimu. Bagaimana mungkin aku bisa bermuka tebal? Aku begitu menakjubkan sampai-sampai aku mengagumi diriku sendiri. Ma Wenzhuo membusungkan dadanya dan berkata, tidak diragukan lagi, aku tampan. Jika menjadi tampan adalah kejahatan, maka kejahatan saudaramu adalah kejahatan terburuk. Mari kita bicarakan masalah saat ini, aku memiliki tubuh suci kilin, aku adalah ahli bela diri yang langka, meskipun aku baru berlatih bela diri kurang dari 2 bulan, aku sudah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi. Dia menatap Qin Haodong dengan seringai di wajahnya dan berkata, bagaimana, Dong, apa kau mendengarku dengan jelas, aku sekarang sudah setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi, iri, cemburu, tapi aku memang sehebat ini, kau tidak bisa mempelajari bakat seperti ini, dan tidak ada gunanya merasa iri dan cemburu. Qin Haodong sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyadarinya sebelumnya. Namun, dia baru menyadari bahwa Ma Wenzhuo telah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi. Tidak heran orang ini pamer. Dia telah mencapai banyak hal dalam 2 bulan. Orang-orang dengan tubuh suci benar-benar patut diirikan. Dan tubuh suci kilin menduduki peringkat ke-8 di antara 10 tubuh suci teratas di dunia kultivasi. Kecepatan kultivasinya secepat mengendarai roket. Harus dikatakan bahwa di dunia ini pasti ada orang jenius. Orang dengan tubuh suci dapat berkultivasi 100 kali lebih cepat daripada orang biasa. Kecepatan kultivasi Ma Wenzhuo memang menakutkan, tetapi itu bukan sepenuhnya karena tubuh suci kilin. Alasan lainnya adalah Qin Haodong telah memberinya banyak pil spirit culting elixir. Perawatan semacam ini jarang terjadi di sekte besar dunia kultivasi. Melihat Qin Haodong tidak berbicara, Ma Wenzhuo menjadi semakin bangga. Bagaimana menurutmu, Dong? Apakah kamu takut dengan bakatku? Bagaimana dengan kultivasimu? Apakah kamu malu mengatakan bahwa kamu belum membuat kemajuan akhir-akhir ini? Tapi jangan khawatir, aku akan menjagamu di masa depan. Selama kakak Xiaoma ada di sini, tidak ada yang bisa menindas kakakku. Dia pamer tanpa rasa peduli ketika tiba-tiba, dia merasakan tekanan besar menyelimuti dirinya, membuatnya sulit bernapas. Kamu, kultivasi apa yang kamu miliki? Apakah kamu berada di alam kekuatan tertinggi? Ma Wenzhuo menatap Qin Haodong dengan panik. Sejak kultivasinya mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi, dia belum pernah bertemu lawan di Shanghai. Awalnya dia ingin pamer kepada saudara baiknya. Siapa yang mengira bahwa Qin Haodong bahkan tidak melakukan apapun, tetapi hanya mengandalkan intimidasinya untuk sepenuhnya menekan Ma Wenzhuo. Qin Haodong mengulurkan tangannya dan menepuk pipi Ma Wenzhuo. Kultivasiku tidak terlalu tinggi, aku hanya berada di alam kekuatan tertinggi. Karena kultivasimu berada di setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi, kau dapat menghancurkan lebih dari 100 orang hingga mati. Meskipun memiliki tubuh suci itu patut dibanggakan, ia tidak ingin saudaranya menjadi terlalu sombong dan menghambat kemajuan kultivasinya. Oleh karena itu, ia memamerkan kultivasinya dan menekan aura Ma Wenzhuo. Ma Wenzhuo baru saja tersadar. Rasa puas di wajahnya telah menghilang, saat dia berkata dengan marah, ini terlalu menjengkelkan, bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat, apakah kamu mencuri pil ramuan dari Tuan? Qin Haodong berkata sambil tersenyum, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kau terlalu bodoh, bukan hanya aku yang telah mencapai level 3 alam kekuatan tertinggi. Tetapi bahkan Xiao Xian dan Momo berada di level 3 alam kekuatan tertinggi, jadi, kau harus bergegas dan jangan sampai tertinggal terlalu jauh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Wajah Ma Wenzhuo penuh dengan ketidakpercayaan. Dia bisa mengerti jika Hu Xiao Xian telah mencapai level 3 alam kekuatan tertinggi. Namun, Lin Momo awalnya adalah orang biasa yang tidak mengerti seni bela diri. Bagaimana dia bisa tiba-tiba maju begitu banyak? Dia berkata, Dong, bahkan jika kamu ingin menyakitiku, kamu tidak perlu berbohong. Bagaimana mungkin Lin Momo bisa mencapai level 3 alam kekuatan tertinggi? Qin Haodong berkata, jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja, dalam beberapa hari ketika Momo datang ke Shanghai, kamu dapat menemukannya untuk mengujinya, ketika saat itu tiba, kamu akan menderita. Melihat dia berbicara dengan ekspresi serius, Ma Wenzhuo bertanya lagi, apa yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Apakah aku perlu berbohong tentang hal seperti ini? Wajah Ma Wenzhuo sangat kesal. Hal ini benar-benar menyakitinya. Ia berpikir bahwa jika ia telah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi, itu sudah cukup untuk meremehkan seluruh perusahaan keamanan Dedi. Namun, ia tidak hanya gagal melampaui Qin Haodong, tetapi bahkan Lin Momo telah melampauinya. Setelah beberapa saat tersesat, dia tiba-tiba melompat dan menjepit Qin Haodong di sofa.
Dia mencengkeram leher Qin Hao Dong dan berkata, Dong, kita adalah teman dekat, tetapi kamu menyembunyikan pil ramuan dan tidak memberikannya kepadaku. Kamu terlalu mengutamakan kecantikan daripada temanmu. Cepat dan keluarkan pil ramuan itu. Menurutnya, Lin Momo dapat maju begitu cepat karena Qin Hao Dong pasti telah menyempurnakan obat ajaib baru. Kalau tidak, tidak ada alasan untuk menjelaskannya. Qin Hao Dong mendorongnya. Sudahlah, tidak ada obat ajaib di dunia ini, itu omong kosong belaka. Ma Wenzhuo melingkarkan lengannya di bahu Qin Hao Dong dengan ekspresi menyanjung lainnya. Dong, jangan bohongi aku, bagaimana Momo bisa tiba-tiba berubah dari orang biasa menjadi level 3 alam kekuatan tertinggi tanpa obat ajaib? Kamu pasti sudah memurnikan lebih banyak obat yang bagus, cepat berikan aku satu. Jangan pelit, kita ini bersaudara. Qin Hao Dong diganggu begitu banyak sehingga dia berkata tanpa daya, tidak ada obat ajaib. Aku menggunakan metode rahasia untuk membantu Momo dan Xiao Xian maju. Setelah mendengarkannya, Ma Wenzhuo tidak menyerah, sebaliknya, matanya menjadi semakin cerah. Tidak heran mereka berdua bisa maju begitu cepat, dari segi kualifikasi, mereka jelas tidak sebagus tubuh suci kilin milikku, kamu pasti telah membantu mereka. Dia menarik lengan Qin Hao Dong dan berkata, aku tidak peduli, bagaimanapun, kamu tidak boleh menginginkan wanita dan tidak menginginkan saudaramu, cepat bantu aku maju. Melihat wajah Ma Wenzhuo yang hampir meneteskan air liur, Qin Hao Dong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendorongnya dengan dingin dan berkata, tidak, sama sekali tidak. Ma Wenzhuo berkata dengan marah, kamu mengabaikan temanmu saat bersama wanita, jika mereka bisa, mengapa aku tidak bisa? Dia berbicara sambil menerkam Qin Hao Dong lagi. Keduanya berguling-guling di sofa. Tepat pada saat itu, mereka mendengar suara dari pintu. Apa yang kalian berdua lakukan? Qin Hao Dong mendorong Ma Wenzhuo. Melihat Jia Xihan dengan ekspresi aneh, dia merasa sedikit bingung. Mungkinkah dia dikira oleh gadis ini sebagai memiliki hobi khusus? Dia berkata dengan canggung, jangan salah paham, kami hanya bercanda. Dia menoleh ke belakang dan berkata kepada Ma Wenzhuo dengan suara rendah, jangan berhayal, aku menggunakan metode kultivasi berpasangan secara rahasia, bahkan jika kamu tidak peduli, aku tidak punya selera yang kuat. Garis-garis hitam langsung muncul di wajah Ma Wenzhuo. Tentu saja dia tidak bisa melakukan trik kultivasi rahasia. Namun, dia tetap berkata dengan enggan, aku tahu kamu mampu, tidak bisakah kamu memikirkan metode rahasia lainnya, misalnya, sesuatu yang cocok untuk pria. Bab 457 Menipu Diri Sendiri. Qin Hao Dong berkata, apa yang kamu pikirkan, itu adalah metode kultivasi berpasangan rahasia, ada banyak batasan, jika seseorang dapat dengan mudah mencapai alam kekuatan tertinggi, lalu siapa yang akan berkultivasi? Ma Wenzhuo memikirkannya dan setuju. Tampaknya mengandalkan Qin Hao Dong untuk mengambil jalan pintas guna meningkatkan kultivasinya adalah hal yang mustahil. Dia tertawa jenaka lagi dan berkata, aku hanya bercanda denganmu, untuk orang yang mandiri sepertiku, aku tidak akan pernah bergantung pada orang lain, dengan tubuh suci kilinku, aku akan segera dapat melampauimu. Melihat kedua orang itu bertengkar, ekspresi Jia Xihan tidak banyak berubah. Namun, ada senyum tipis di sudut mulutnya. Pada saat itu, Yang Jinlong dan Xiong Tiejun masuk dengan seorang wanita parubaya yang terlihat sangat modis. Yang Jinlong berkata kepada Qin Hao Dong dengan ekspresi menyanjung, Bos Qin, saya melihat bahwa kakak ipar tidak memiliki banyak pakaian, jadi saya menyewa seorang perancang busana untuk membuatkannya beberapa potong pakaian, karena mungkin tidak pantas untuk membelinya di mall. Anda dapat yakin bahwa ini adalah perancang busana papan atas di Shanghai, yang ahli dalam gaya antik. Pakaian yang dirancang akan sangat cocok dengan gaya kakak ipar. Xiong Tiejun yang tidak mau ketinggalan pun berkata dengan tergesa-gesa, Bos, kakak ipar masih sangat muda dan cantik, dia tidak mungkin sembarangan memakai pakaian kuno. Ini perancang busana yang saya sewa, yang ahli dalam gaya modern, pakaian yang dibuatnya pasti akan memuaskan adik ipar. Menurut mereka, alasan mengapa Qin Hao Dong turun tangan untuk membantu Jia Xihan adalah karena ia terpikat oleh kecantikannya. Oleh karena itu, mereka mengubah cara mereka memanggilnya dan langsung memanggil Jia Xihan dengan sebutan kakak ipar. Mendengar mereka mengucapkan kata kakak ipar, satu demi satu, wajah Jia Xihan memerah dan tergagap, jangan bicara omong kosong. Qin Hao Dong juga berkata dengan wajah serius, idemu bagus, tapi jangan bicara omong kosong lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu. Dimengerti, bos, kami mengerti. Kedua pria itu kembali tersenyum manis. Menurut mereka, bos takut dengan sifat pemalu Jia Xihan, itulah sebabnya mereka tidak diizinkan untuk mengatakannya. Meskipun dia memarahi mereka berdua, Qin Hao Dong merasa bahwa ide mereka masih bagus. Tepat ketika Jia Xihan sedang membongkar tasnya, Qin Hao Dong melihat bahwa hanya ada 2 potong pakaian, dan pakaian itu sudah cukup tua. Pakaian itu tidak cocok untuk masyarakat modern. Dia tidak punya pakaian dalam atau piyama.
Akan lebih baik jika membuat beberapa pakaian untuknya. Setelah Qin Haodong mengangguk, kedua perancang busana itu segera menunjukkan bakat mereka masing-masing dan mulai mengukur Jia Xihan. Jia Xihan ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, tidak menolaknya. Dengan sangat cepat, Yang Jinlong dan Xiong Tiejun pergi bersama kedua desainer tersebut. Sebelum pergi, mereka berulang kali berjanji bahwa pakaian akan dikirim pada malam hari. Aku tak akan menjadi bola lampu di duniamu yang hanya terdiri dari dua orang. Ma Wenzuo mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, lalu pergi bersama orang-orangnya. Ruangan yang luas itu tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan Qin Haodong dan Jia Xihan. Jia Xihan menjadi gugup saat berhadapan dengan Qin Haodong sendirian, dia berkata dengan canggung, kamu tidak berpikiran sama dengan mereka, kan? Mereka. Qin Haodong bereaksi sejenak, lalu mengerti apa yang dimaksud Jia Xihan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang itu, aku tidak hanya punya pacar, tetapi aku juga punya lebih dari satu, aku jelas tidak punya pikiran lain terhadapmu. Jia Xihan dengan gugup menjepit ujung bajunya dan berkata, lalu mengapa kamu membantuku? Aku baru saja melihatmu diperlakukan tidak adil, jangan terlalu memikirkannya, ini tidak akan lebih mudah bagiku. Melihat mata Qin Haodong yang jernih tanpa noda, Jia Xihan merasa lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih telah menyelamatkanku, selain tuanku, kau memperlakukanku dengan sangat baik. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, mengangkat satu jari saja tidak apa-apa. Jia Xihan berkata, bagaimana kalau begini, mulai sekarang, aku akan mengerjakan semua pekerjaan rumah di rumah ini, anggap saja itu sebagai uang sewaku, aku akan memasak makan siang untukmu sekarang. Setelah sekian lama menderita, kini sudah sore. Teh pagi Qin Haodong sudah dicerna dan dia memang lapar. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu untuk mencicipi keterampilan memasakmu. Tuanku bilang aku pandai memasak, kata Jia Xihan sambil berbalik dan berjalan ke dapur. Namun, dia segera keluar lagi, menundukkan kepala dan berkata dengan malu-malu, bisakah kau mengajariku cara menggunakan benda-benda ini? Oh. Qin Haodong tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa gadis itu tinggal di pegunungan dan tidak tahu bagaimana menggunakan benda-benda modern ini. Jadi, dia pergi ke dapur dan mengajari Jia Xihan cara menggunakan peralatan modern seperti penanak nasi, lemari es, kompor gas, kompor induksi, dan kap pembuang asap. Bagaimana menurutmu, apakah kamu bisa menggunakan benda-benda ini sekarang? Aku bisa. Jia Xihan mengangguk. Maaf, aku belum pernah menggunakan benda-benda ini sebelumnya, aku telah merepotkanmu. Setelah dia berbicara, dia membuka kulkas, lalu mengeluarkan 2 buah tomat dan mulai memotongnya. Melihat Jia Xihan sibuk memasak, Qin Haodong berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Setelah kekacauan sepanjang pagi, tubuhnya dipenuhi banyak debu. Dia akan mandi dan melapor ke sekolah pada sore hari setelah makan siang. Setelah dia menanggalkan pakaiannya, dia sedang mandi dengan riang ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan dari dapur. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar Jia Xihan menjerit menyedihkan, Qin Haodong tidak peduli untuk mengenakan pakaian saat ia dengan santai meraih handuk mandi untuk dililitkan di pinggangnya dan bergegas keluar. Dia mengira Hou Qingzu datang mencari masalah. Namun, dia mendapati Jia Xihan terbakar saat dia bergegas ke dapur. Meskipun dia terus-menerus menamparkan dirinya sendiri, pakaian di tubuhnya terus menyemburkan api. Tanpa berpikir panjang, karena menyelamatkannya adalah hal terpenting, Qin Haodong merobek pakaian Jia Xihan yang terbakar dalam 2 atau 3 gerakan. Dia kemudian dengan santai menyiramnya dari kepala ke bawah dengan baskom berisi air bersih yang baru saja digunakan untuk mencuci sayuran. Baru setelah itu api di tubuhnya padam. Ketika bahaya telah berlalu, keduanya menghela napas lega. Namun, tepat pada saat itu, Jia Xihan berteriak lagi. Ternyata Qin Haodong tadi begitu berhasrat menyelamatkannya sehingga ia telah merobek semua pakaiannya yang compang camping, hanya menyisakan ikat pinggang merah terang dan celana pendek bunga yang compang camping. Pada saat itu, ia terekspos di depan Qin Haodong. Sejak kecil, dia tidak pernah berhadapan dengan laki-laki seperti ini. Dengan kedua tangannya yang secara naluriah menutupi dadanya, siapa yang tahu bahwa dia akan menyentuh kulit yang baru saja terbakar sambil berteriak lagi. Jangan bergerak, kulit di tubuhmu terluka, kamu tidak boleh bergerak. Qin Haodong buru-buru menghentikan Jia Xihan. Sebagai seorang dokter, ia sangat menyadari betapa seriusnya luka bakar pada kulit. Jika ia bergerak, kulit yang terluka akan mudah terkelupas. Maka akan sangat sulit untuk diobati. Jia Xihan, yang baru saja menderita kekalahan, berdiri di sana dengan canggung, karena dia tidak tahu apakah harus bergerak atau tidak. Selain acara TV, Qin Haodong belum pernah melihat wanita mengenakan ikat pinggang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Saat ini, ikat pinggangnya sudah banyak bolong-bolong karena terbakar. Beberapa bagian tidak dapat menutupi dadanya yang menonjol. Ia tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam hati bahwa ia tidak menyangka gadis kecil yang lembut dan pendiam ini memiliki tubuh yang bagus.
Namun, saat melihat kulit Jia Xihan yang terbakar, dia langsung berubah serius. Dia tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu, luka bakarnya akan separah itu. Dia mengalami luka bakar ringan hingga parah dari wajah hingga tubuhnya. Kulit yang terbakar itu membentuk kontras tajam dengan kulit putih di sebelahnya. Melihatnya membuat jantung seseorang berdebar-debar. Dia bertanya, apa yang terjadi, mengapa tiba-tiba terbakar? Jia Xihan menahan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya. Dia menunjuk ke kompor gas dan berkata, aku tidak tahu, tadi aku ingin menyalakan api untuk memasak, tetapi tiba-tiba, apinya menyala. Qin Haodong melihat kompor gas yang menyala dan segera menyadari bahwa meskipun ia telah belajar menyalakan kompor gas, ia lupa urutannya. Ia menyalakan gas terlebih dahulu, lalu pergi mengambil sayuran sebelum menyalakan api. Karena ia membiarkannya menyala terlalu lama, terjadi banyak kebocoran gas. Hal itu mengakibatkan ledakan gas berskala kecil. Pada saat itu, Jia Xihan berteriak gugup, bagaimana ini, apakah wajahku rusak, mengapa wajahku terasa sakit sekali? Meskipun ada beberapa luka bakar yang lebih parah di sekujur tubuhnya, sebagai seorang wanita, dia sangat memperhatikan penampilannya. Jangan khawatir, tidak apa-apa, saya seorang dokter, saya bisa menyembuhkanmu dengan cepat. Setelah Qin Haodong berbicara, dia mematikan kompor gas dan kembali ke ruang tamu bersama Jia Xihan. Kulitmu terlalu banyak terbakar, jangan bergerak, berdiri saja di sana dan tunggu aku kembali untuk mengobatimu. Setelah Qin Haodong memberitahu Jia Xihan, dia membawa air panas, handuk, gunting, dan barang-barang lainnya. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol salep untuk luka bakar dari cincin rohnya. Botol salep ini awalnya disiapkan untuk si kecil. Salep ini memiliki formula unik dari dunia kultivasi, menggunakan banyak bahan obat yang berharga. Salep ini memiliki efek ajaib pada pengobatan luka bakar. Jia Xihan berkata sambil melihatnya mengeluarkan salep, wajahku, kamu harus menyembuhkan wajahku terlebih dahulu. Jangan khawatir, lukamu tidak serius, semuanya bisa disembuhkan. Qin Haodong berbicara sambil menggunakan jarinya untuk mengambil sedikit salep hijau. Dia dengan lembut mengoleskannya pada pipi kirinya yang terbakar. Sambil mengoleskan salep, dia mengoleskan ki asli kayu hijau ke atasnya. Jia Xihan awalnya merasakan panas dan nyeri di wajah kirinya. Namun, saat Qin Haodong mengoleskan salep, ia langsung merasa sejuk dan sangat nyaman. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak, kemampuan medismu sungguh luar biasa. Seperti yang kukatakan, ini hanya luka kecil, akan segera sembuh. Qin Haodong bicara sambil bergerak dari atas ke bawah, mengolesi salep pada Jia Xihan. Dengan gerakan ke bawah yang bertahap, tubuh Jia Xihan perlahan menegang. Itu karena posisinya saat ini semakin dekat dengan dadanya. Qin Haodong mengolesi luka bakar di leher dan bahunya, lalu berkata, ikat pinggangmu mengganggu perawatan luka, bisakah kamu melepaskannya? Tidak, aku tidak bisa. Jia Xihan berteriak sebagai refleks. Jika dia melepaskan ikat pinggangnya, semua payudaranya akan terlihat. Dia belum pernah terlihat oleh orang lain sebelumnya. Terlebih lagi, itu adalah seorang pria. Tapi ikat pinggangmu menempel di kulit yang terbakar, kau tidak bisa mengobatinya jika tidak melepaskannya. Qin Haodong berusaha keras membujuknya. Jangan khawatir, aku seorang dokter, hati seorang dokter pasti tidak akan punya pikiran lain. Jia Xihan masih gugup. Dia berkata dengan sedikit gemetar, bisakah kamu memberiku salepnya, aku akan mengoleskannya sendiri. Itu tidak mungkin. Qin Haodong berkata, kulit pada luka di dadamu terluka parah, jika kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, kulitmu akan mudah terluka, sebaliknya, itu akan memperparah lukanya. Ada satu hal yang tidak dijelaskannya. Yaitu bahwa salep ini harus bekerja dengan ki asli kayu hijau agar dapat mencapai efek terbaik. Meskipun orang biasa dapat menggunakannya untuk menyembuhkan luka bakar, efeknya akan sangat berkurang, dan waktu penyembuhan kulit akan sangat lama. Tapi, meskipun dia tahu bahwa ini diperlukan untuk perawatan medis, Jia Xihan masih tidak dapat mengekspos tubuhnya dengan tenang. Kulit di sekujur tubuhnya memerah karena gugup. Qin Haodong berkata tanpa daya saat melihat gadis kecil itu begitu kuno, bagaimana dengan ini? Tutup saja matamu dan anggap aku sebagai seorang wanita. Oh, baiklah kalau begitu. Jia Xihan tampaknya telah menemukan cara untuk menghindari rasa malunya. Kemudian dia menuruti perintahnya setelah menutup matanya. Itu berhasil. Qin Haodong tertawa. Dia hanya mengatakannya dengan santai dan tidak menyangka bahwa gadis kecil yang sangat sederhana itu benar-benar akan mendengarkannya. Apa gunanya memejamkan mata jika dia sendiri tidak memejamkan mata? Apakah ini pepatah legendaris, menipu diri sendiri? Bab 458 Tuan tidak mengizinkanku mengatakannya. Jarang sekali Jia Xihan setuju. Karena takut dia akan menyesalinya nanti setelah mengetahuinya, dia segera mengambil gunting dan memotong celana dalam di dadanya. Untuk sesaat, dadanya tidak lagi tersumbat. Dadanya montok, tetapi kulitnya yang menghitam di bagian samping tampak sangat mengerikan.
Qin Haodong mengambil salep itu dan mulai mengoleskannya pada area yang terbakar. Meskipun Jia Xihan memejamkan matanya, dia tetap merasakannya. Merasakan sentuhan Qin Haodong, seluruh tubuhnya menegang, bahkan sedikit gemetar. Untungnya, rasa sakit yang sesekali muncul dari luka itu meredakan rasa malunya. Akhirnya, Qin Haodong membersihkan semua tempat di mana Jia Xihan terbakar. Untungnya, karena posisinya, luka di bawah pinggangnya sangat ringan. Ada 1 atau 2 luka bakar di paha dan kakinya, yang menyelamatkannya dari rasa malu karena harus melepas celana pendeknya. Jia Xihan tidak bisa lagi merasakan sakit di tubuhnya, dan perlahan membuka matanya. Dia melihat ke bawah ke posisi di mana dia baru saja terbakar. Kulit hitam yang terbakar telah berubah menjadi warna merah tua, yang terlihat sangat mengerikan. Itu sama sekali berbeda dari kulit yang tidak terluka. Sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir bagiku. Tidak ada gadis yang tidak menyukai kecantikan. Ketika melihat bekas luka di sekujur tubuhnya, Jia Xihan hampir putus asa. Tanpa mempedulikan rasa malunya untuk memperlihatkan dadanya, dia bergegas mengambil 2 langkah, mendekati cermin di aula. Ketika dia melihat bayangannya, keputusasaan terpancar di matanya. Wajahnya yang putih bersih, kini ditutupi bekas luka seukuran telapak tangan, membuatnya tampak seperti hantu. Aku cacat, aku benar-benar cacat. Itulah satu-satunya pikiran dalam benaknya saat itu. Jangan lari, cepat kembali, aku baru mengobati setengahnya, aku belum menghilangkan bekas lukanya untukmu. Saat Qin Haodong berbicara, dia mengeluarkan sebotol salep putih lagi. Itu juga krim kulit giok eksklusifnya, yang dapat menghilangkan bekas luka yang ditinggalkan oleh berbagai cedera. Apa, maksudmu bekas luka di tubuhku bisa dihilangkan? Mata Jia Xihan yang tadinya hampir putus asa, kembali menyala dengan harapan. Tentu saja bisa, kamu terluka di rumahku. Jadi aku harus bertanggung jawab penuh atas dirimu, kalau tidak, bagaimana kalau kamu bergantung padaku seumur hidupmu? Jia Xihan menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, aku sendiri yang membakarnya, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Jika aku tidak bisa sembuh total, aku hanya bisa mencari tempat yang tidak ada orangnya dan hidup sendiri, aku tidak akan bergantung padamu. Qin Haodong tiba-tiba merasa kalah. Apakah tidak ada konsep humor dalam benak gadis ini? Apakah benar-benar baik untuk bersikap serius? Dia mengambil krim kulit itu lagi dengan jarinya dan mengoleskannya di pipi Jia Xihan. Dengan bantuan ki asli kayu hijau, salep semacam itu segera menunjukkan efek ajaib, perlahan-lahan menembus kulit. Bekas luka merah tua mulai memudar sedikit demi sedikit, akhirnya, menjadi kerak berdarah dan terlepas. Qin Haodong mengambil handuk panas dan menyeka pipi Jia Xihan hingga bersih. Lalu dia berkata, bagaimana menurutmu, apakah kamu puas? Jia Xihan berlari ke cermin lagi dan tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Bekas luka di wajahnya, yang tadinya mengerikan, telah berubah menjadi kulit yang sangat putih dan lembut, tidak ada bedanya dengan kulit di tempat lain. Tidak ada bekas luka sama sekali, dan bahkan 2 benjolan kecil sebelumnya telah menghilang. Setelah keterkejutan itu, kegembiraan pun menyusul. Setelah kegembiraan itu, dia melihat tubuh bagian atasnya telanjang dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk melindungi dadanya. Qin Haodong tertawa dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu hanya perlu menghilangkan bekas luka di wajahmu? Apakah kamu tidak peduli dengan bagian tubuhmu yang lain? Aku. Tentu saja, Jia Xihan peduli dengan tubuhnya. Dia adalah seorang gadis yang mengejar kesempurnaan dan memperhatikan setiap inci kulitnya. Meskipun dia sangat malu, dia tetap berjalan ke arah Qin Haodong, perlahan-lahan menurunkan tangannya dan membiarkan Qin Haodong mengoleskan salep padanya lagi. Agar dirinya merasa lebih baik, dia sekali lagi memainkan metode burung unta dengan menutup matanya. Namun, luka bakar di tubuhnya telah sembuh, dan kulitnya menjadi sensitif lagi. Setiap kali jari Qin Haodong menyentuh kulitnya, dia masih merasakan panas. Perasaan aneh itu membuat pipinya memerah, seolah-olah akan berdarah. Setelah sekian lama menderita, dia merasa hangat kembali. Qin Haodong lah yang membantunya membersihkan kerak di tubuhnya dengan handuk panas. Baiklah, semuanya sudah selesai, perawatannya sudah selesai. Kemudian, Qin Haodong menyingkirkan salep itu. Ketika dia mendongak untuk melihat Jia Xihan lagi, dia langsung memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Akibat luka bakar tadi, kulit Jia Xihan terlihat sangat mengerikan. Kecantikannya telah sangat berkurang. Selain itu, karena naluri seorang dokter, dia tidak banyak berpikir saat mengobati, bahkan saat dia menghadapi tubuh bagian atas yang telanjang. Namun, saat ini, semuanya benar-benar berbeda. Bekas luka bakar Jia Xihan telah sembuh total. Kulitnya yang terekspos di udara tampak halus dan sangat putih, mirip dengan patung giok legendaris. Khususnya, dadanya yang indah dan montok telah kembali seperti semula. Keindahan itu memiliki daya mematikan yang tak terbatas bagi pria normal. Qin Haodong berlari keluar dari kamar mandi.
Dia sibuk mengobati luka Jia Xihan dan hanya terbungkus handuk mandi. Dia baik-baik saja saat itu, tetapi ketika dia melihat kecantikannya, dia langsung bereaksi. Handuk mandi di bawah perut bagian bawahnya mulai memperlihatkan tonjolan. Saat itu, Jia Xihan membuka matanya. Ketika dia melihat kulitnya sudah pulih sepenuhnya, dia tiba-tiba merasa sangat malu dan ingin mencari sesuatu untuk menutupi dadanya. Namun, pakaiannya telah robek di dapur dan tidak ada yang berguna di ruang tamu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya lagi. Namun, tindakan setengah tertutup itu tidak diragukan lagi membuatnya semakin menggoda bagi Qin Haodong. Jia Xihan juga tampaknya menyadari situasi Qin Haodong. Dia memiliki tubuh yang kuat dan otot perut yang kuat. Dia memancarkan bau seorang pria dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah pertama kalinya dia melihat tubuh pria seperti itu. Dia malu sekaligus penasaran. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang salah dengan pinggang Qin Haodong. Dia bertanya dengan bingung, "Kakak, apa yang kamu simpan di sana, mengapa terlihat berbeda?" Jika dia adalah gadis lain di masyarakat modern, dia tidak akan pernah menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Namun, Jia Xihan tumbuh di pegunungan dan hanya mengenal tuannya, seorang wanita. Dia belum pernah melihat seorang pria, juga belum pernah menonton film dewasa atau semacamnya. Jadi, pertanyaannya sangat sederhana. Itu hanya karena rasa ingin tahunya. Namun, pertanyaan itu membuat Qin Haodong merasa canggung. Pada saat itu, sesuatu yang membuatnya merasa lebih canggung terjadi. Karena gerakannya, handuk mandi yang tadinya agak longgar tiba-tiba jatuh. Dengan kata lain, dia sekarang benar-benar terbuka, memperlihatkan kejantanannya dalam situasi yang aneh. Meskipun Jia Xihan sederhana, dia bukan orang bodoh. Dia memahami situasi di depannya, awalnya tertegun, lalu berteriak keras. Qin Haodong merasa sangat malu sehingga dia bergegas ke kamar mandi dengan satu tangan melindungi daerah selangkangannya sementara tangan lainnya melindungi bokongnya. Setelah membuka air dingin di kamar mandi dan mencucinya cukup lama, dia perlahan menjadi tenang, bagian pribadinya akhirnya kembali normal. Malu kamu, sungguh memalukan. Sebagai seorang kaisar abadi yang bermartabat, dia melakukan hal yang memalukan. Dia merasa malu saat memikirkannya. Namun, dia tidak bisa terus-terusan bersembunyi di sana. Dia membersihkan tubuhnya, berganti pakaian, dan keluar dari kamar mandi. Ketika dia pergi ke aula, Jia Xihan sudah berganti pakaian dan berdiri dengan tenang. Rona merah di pipinya belum memudar. Itulah pertama kalinya dia melihat bagian tubuh pria sejak dia masih kecil. Awalnya, itu adalah hal yang sangat memalukan. Sebagai seorang gadis, dia seharusnya tidak memikirkannya. Namun, pikiran manusia sering kali aneh. Semakin dia ingin mengendalikan diri, semakin banyak hal itu muncul dalam benaknya, yang membuatnya semakin malu. Ketika Qin Haodong berjalan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Melihat ekspresi Jia Xihan, Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa. Mereka kembali terdiam. Akhirnya, Jia Xihan memecah keheningan terlebih dahulu. Dia tersipu dan berkata, aku minta maaf, aku terlalu bodoh dan telah merepotkanmu. Itu bukan salahmu, aku tidak mengajarimu dengan benar dan menyakitimu. Kata Qin Haodong, istirahatlah dulu, aku akan memasak untukmu. Jia Xihan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu, kamu seorang pria, biarkan aku yang melakukannya. Siapa bilang pria tidak bisa memasak? Qin Haodong benar-benar tidak tahu dari mana gadis kecil itu berasal. Apakah dia berasal dari masyarakat feodal? Setiap malam, jika Anda melihat dapur keluarga manapun, Anda dapat melihat hampir 80 atau 90% pria sibuk di sana. Mengapa pria tidak bisa memasak? Tuanku berkata bahwa memasak adalah urusan wanita. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu baru saja terluka, dan kamu tidak terbiasa dengan kompor gas, beristirahatlah dan tonton TV, aku akan segera menghabiskan makanannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke dapur. Sumber daya material benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh Yang Jinlong dan yang lainnya. Ketika Qin Haodong membuka lemari es, ia menemukan bahwa ada berbagai macam makanan, termasuk daging, telur, dan sayuran di dalamnya. Qin Haodong mula-mula membuat sepanci nasi, kemudian ia mulai sibuk. 20 menit kemudian, ia membawa 4 piring dan sepanci nasi ke meja. Melihat keempat hidangan dengan warna, aroma, dan rasa yang sempurna, Jia Xihan menatap Qin Haodong dengan heran. Apakah kamu benar-benar pandai memasak? Apa yang kamu bicarakan, bukankah semua ini bukti? Kata Qin Haodong sambil mengisi semangkuk nasi dan mengirimkannya kepadanya. Makanlah dengan cepat. Jia Xihan belum makan sejak pagi itu, dia memang sedikit lapar. Dia makan sesuap kecil nasi terlebih dahulu, lalu mengambil hidangan itu. Setelah mengunyah beberapa kali, dia berseru, enak sekali, sangat lezat, hidangan yang kamu masak bahkan lebih lezat daripada yang aku buat. Kamu harus makan lebih banyak jika itu lezat.
Qin Haodong juga mengambil mangkuk dan sumpit untuk makan. Dia berkata sambil makan, dari mana kamu berasal? Saya dari tempat majikan saya. Baiklah, di mana kediaman tuanmu? Guru tidak mengizinkanku memberitahumu. Qin Haodong berpikir sejenak dan bertanya, siapa nama gurumu? Jia Xihan mengedipkan matanya yang besar dan berkata, guru tidak mengizinkanku mengatakan itu. Qin Haodong juga ingin mengetahui asal-usul gadis itu, tetapi tampaknya itu merupakan tugas yang sulit. Lalu mengapa kamu datang ke Shanghai? Guru tidak mengizinkanku mengatakan hal itu. Qin Haodong terdiam dan merasa benar-benar kalah. Lalu apa yang diizinkan tuanmu untuk kau katakan? Saya tidak bisa mengatakan apapun kecuali nama saya sendiri. Sekarang kita berteman, bukan? Tidak bisakah kau mengatakan itu karena kita berteman? Tidak bisa, kata Jia Xihan, guru berkata bahwa ada banyak orang jahat di luar sana, dan mereka sangat licik, jadi, saya tidak bisa mengatakan apapun dan saya tidak bisa mempercayai siapapun. Melihat dia tidak bisa bertanya apapun, Qin Haodong berkata dengan kesal, kalau begitu, mengapa tuanmu memintamu keluar? Jia Xihan berkata dengan nada imut lagi, guru tidak mengizinkanku mengatakan itu. Qin Haodong hampir menjadi gila. Dia berkata, apakah nama gurumu tidak mengizinkan? Jia Xihan berkata, aku tidak bisa memberitahumu nama guruku. Bab 459 Pendaftaran Siswa Baru. Qin Haodong benar-benar kalah. Dia berpikir sejenak dan berkata, aku bisa menebak, jika tebakanku benar, kamu akan mengangguk, dan jika tebakanku salah, kamu akan menggelengkan kepala. Dengan cara ini, itu tidak melanggar aturan tuanmu, apakah tidak apa-apa? Jia Xihan berpikir sejenak. Sepertinya tidak ada masalah, jadi dia mengangguk dan setuju. Qin Haodong tertawa dalam hatinya. Gadis ini sangat mudah tertipu, tidak heran dia menandatangani kontrak 3 tahun, menjual dirinya kepada Zhu Dongmei sekaligus. Dia berkata, kamu dulunya seorang pejuang, kan? Jia Xihan awalnya mengangguk, lalu bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu itu? Intuisiku sangat akurat. Qin Haodong tersenyum dan berkata, apakah tuanmu memintamu datang ke Shanghai untuk mencari seseorang? Jia Xihan menggelengkan kepalanya. Tidak. Apakah ini ada hubungannya dengan segel di tubuhmu? Saat itu, dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya karena terkejut dan bertanya dengan wajah terkejut, bagaimana kamu tahu ini? Saya seorang dokter, saya melihatnya saat saya merawat Anda, kata Qin Haodong, jadi, apakah saya benar? Jia Xihan ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Qin Haodong bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa mendapatkan segel itu di tubuhmu, apakah kamu mendapatkannya dari musuh? Jia Xihan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalau begitu, itu pasti ulah tuanmu, kan? Mudah untuk menebak pertanyaan pilihan ganda semacam itu. Karena itu bukan musuh, itu pasti tuannya. Seperti yang diharapkan, Jia Xihan mengangguk. Mengapa tuanmu menyegelmu, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah karena kamu melanggar aturan sekte dan ingin kawin lari dengan seseorang? Jia Xihan tersipu dan berkata, apa, jangan mengoceh, aku sudah bersama tuanku di gunung. Tidak ada pria lain, bagaimana mungkin aku melakukan itu, lagi pula, aku bukan orang seperti itu. Qin Haodong menggaruk kepalanya. Sangat sulit untuk menebak alasannya. Dia bertanya lagi, level berapa yang kamu capai sebelum kamu disegel, apakah kamu seorang pejuang kekuatan tersembunyi? Jia Xihan menggelengkan kepalanya. Qin Haodong juga merasa bahwa pertanyaannya tidak perlu. Dengan kekuatan segel itu, dia seharusnya menjadi master setidaknya di alam kekuatan tertinggi. Dia bertanya lagi, apakah kamu seorang master kekuatan tertinggi? Tanpa diduga, Jia Xihan masih menggelengkan kepalanya. Qin Haodong bertanya dengan heran, tidak mungkin, apakah kamu sudah menjadi orang suci? Jia Xihan menggelengkan kepalanya lagi. Sebenarnya, aku juga tidak tahu, bagaimanapun, aku telah berkultivasi dengan guruku sejak aku masih kecil, aku tidak tahu levelku saat ini, dan aku bahkan tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa-apaan ini, bagaimana mungkin? Saat itu, Qin Haodong sangat penasaran dengan guru Jia Xihan. Guru itu mengajarinya seni bela diri, tetapi tidak memberi tahu tingkatannya. Dia benar-benar wanita yang aneh. Dia berkata, bolehkah aku melihat segelmu, mungkin aku bisa membantumu membukanya. Jia Xihan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tuanku berkata bahwa aku hanya bisa membuka segel ini sendiri, jika orang lain membantuku, itu bisa merugikannya. Mendengar apa yang dikatakannya, Qin Haodong hanya bisa melupakan ide itu. Setelah itu, mereka makan dan berbincang. Ia hanya memperoleh sedikit informasi dan tidak bisa memperoleh banyak informasi dengan menebak-nebak. Setelah makan, Qin Haodong berkata, apa yang biasanya kamu lakukan? Jia Xihan berkata, saya memainkan guqin. Lalu, apakah tidak ada hiburan lain? Jia Xihan berpikir sejenak dan bertanya, makan atau tidur termasuk? Qin Haodong terdiam.
Kamu tidak melakukan hal lain selain hal-hal itu. Jia Xihan berkata, dulu aku masih harus berlatih, tapi sekarang kultivasiku sudah tersegel, jadi yang harus kulakukan hanyalah memainkan Guqin. Kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini, kamu akan kehilangan kontak dengan masyarakat, kata Qin Haodong, aku akan pergi ke sekolah nanti, kamu bisa jalan-jalan, kamu harus lebih sering berhubungan dengan masyarakat. Jia Xihan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau pergi, aku merasa tempat ini penuh dengan orang jahat. Qin Haodong berkata, ini tidak seserius yang kamu kira, faktanya, masih banyak orang baik di masyarakat ini, ya, tidak ada buah di rumah, kamu bisa keluar dan membeli buah nanti, ngomong-ngomong, kamu bisa jalan-jalan di sekitar sini. Dia melakukan itu agar Jia Xihan lebih banyak berlatih, sehingga gadis yang keluar dari gunung itu akan segera dewasa. Jia Xihan ragu sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Qin Haodong mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Dia berkata, gunakan uang ini dulu, ini untuk biaya hidup kita. Jia Xihan mengeluarkan kartu bank yang diberikan Li Hui padanya dan berkata, saya punya uang di sini. Simpan saja dulu, ada beberapa toko kecil yang tidak bisa menggunakan kartu bank Anda. Kata Qin Haodong dan memberikan uang itu kepada Jia Xihan, lalu meninggalkan villa itu. Dia harus mendaftar hari itu, lusa dia akan melaksanakan tugas pengawalan. Hari itu adalah hari mahasiswa baru mendaftar di Shanghai Medical College. Sejak pagi, sudah banyak orang yang hadir. Suasananya cukup ramai. Banyak mahasiswa senior mengenakan pakaian sukarelawan dan melayani mahasiswa baru. Meskipun mereka adalah relawan, pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka adalah pria lajang dengan agenda pribadi mereka. Mereka ingin melihat apakah akan ada mahasiswa baru yang cantik yang masuk tahun itu, dengan begitu, mereka dapat menyelesaikan masalah status lajang mereka sesegera mungkin. Oleh karena itu, ketika ada siswi cantik yang datang untuk mendaftar, beberapa relawan akan langsung berbondong-bondong datang, membawakan barang bawaannya, dan memandu. Mereka sangat antusias. Sebaliknya, saat anak laki-laki datang, para relawan tersebut kurang bersemangat. Mereka berpura-pura tidak melihat anak laki-laki, mata mereka masih terpaku pada anak perempuan. Di bawah pohon belalang tua, seorang relawan tinggi dan seorang relawan pendek sedang mengobrol. Pria jangkung itu adalah Zhong Amuo, seorang siswa junior dengan tinggi 1,95 meter. Dia adalah kapten tim basket sekolah. Pria itu tidak hanya tinggi dan kuat, tetapi juga sedikit tampan. Keluarganya kaya, dan dia bisa dianggap sebagai siswa populer yang terkenal di sekolah. Selama bertahun-tahun, dengan penampilannya yang luar biasa dan tanda pangkat kapten basket, ia telah bermain-main dengan banyak gadis. Ia sering berganti-ganti pacar. Hari itu, alasannya pergi ke sana sebagai sukarelawan adalah karena dia ingin melihat apakah ada gadis cantik. Anak laki-laki pendek yang berdiri di sampingnya bernama Liu Wei, dan dia adalah pembela tim basket sekolah. Dia telah bekerja sebagai antek Zhong Amuo, dan mendapat keuntungan dari pekerjaan itu. Mereka berdiri di bawah pohon selama 1 jam penuh dan tidak mendekat untuk membantu orang lain. Zhong Amuo meludah ke samping dan berkata dengan tidak puas, Wei, mengapa mahasiswa baru yang datang untuk mendaftar tahun ini semuanya seperti ini, tidak ada satupun dari mereka yang enak dipandang setelah lama mencari-cari. Bos, sudut pandang estetika Anda terlalu tinggi, kata Liu Wei sambil tersenyum, itu juga karena kami datang agak terlambat hari ini, kudengar beberapa gadis cantik muncul di pagi hari, tetapi kami melewatkan mereka. Zhong Amuo hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba matanya berbinar. Tidak jauh dari situ, seorang gadis jangkung berjalan mendekat. Banyak siswa yang datang dan pergi, tetapi gadis itu seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam-ayam. Dia mengenakan kemeja putih. Meskipun kemejanya dimasukkan ke dalam celana jeans di bawahnya, pinggangnya masih sangat ramping, dan dadanya montok. Pipinya yang halus dan kuncir kudanya yang menari-nari membuat orang-orang merasa bahwa dia sombong. Sempurna, nilainya sempurna, ayo kita lihat. Setelah Zhong Amuo selesai berbicara, dia segera bergegas mendekati gadis itu, karena takut ada yang akan mengambil alih. Li Meiyu memegang surat penerimaan di satu tangan dan berjalan perlahan di jalan sambil membawa koper di tangan lainnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kakeknya. Kakeknya memintanya untuk pergi ke Huaxia untuk belajar, dan dia memilih perguruan tinggi kedokteran untuk mempelajari pengobatan Tiongkok untuknya. Konon, seorang guru telah memberitahu kakeknya bahwa hanya di tempat itulah dia bisa lolos dari malapetaka. Bagaimanapun juga, dia akhirnya berhasil menyingkirkan kakeknya yang keras dan keras padanya. Dia akhirnya meraih kebebasannya. Selama bertahun-tahun, dia sudah muak dengan kedisiplinan kakeknya. Begitu tiba di Shanghai, dia menuruti kemauannya dan pergi ke bar sendirian untuk minum. Akibatnya, dia bertemu dengan segerombolan penjahat tak lama setelah dia masuk. Beruntung, dia bertemu dengan seorang pria tampan dengan keterampilan luar biasa yang menyelamatkannya beberapa saat kemudian.
Hal itu membuatnya sangat takut, dan ia menyesal telah menolak pengawal yang dikirim oleh kakeknya. Namun, ia tidak menyerah pada keluarganya. Ia tetap pergi ke Shanghai Medical College sendirian. Saat ia sedang memikirkan apa yang terjadi malam sebelumnya, tiba-tiba ada sosok tinggi menghampirinya dan berkata, "Halo, apakah Anda di sini untuk mendaftar? Apakah Anda butuh bantuan?" Li Meiyu mendongak dan melihat seorang anak laki-laki tinggi, yang tingginya lebih dari 1,9 meter, berdiri di depannya dengan senyum cerah di wajahnya. Namun entah mengapa, Li Meiyu tidak menyukai senyuman itu. Ia merasa senyuman itu tidak tulus, tidak senyaman senyuman dari pria yang ia temui tadi malam. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Dia selalu suka hidup mandiri dan memiliki kepribadian yang keras kepala. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke Shanghai sendirian. Jadi, dia menolak Zhong Anguo yang sedang mempersiapkan sesuatu tanpa ragu-ragu. Zhong Anguo sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa mangsa yang disukainya akan menolaknya. Namun, dia segera menyesuaikan suasana hatinya dan berkata kepada Li Meiyu di sepanjang jalan, "Perkenalkan diri saya. Saya siswa kelas 3, bernama Zhong Anguo. Saya suka bermain basket, dan saya kapten tim basket di sekolah kami. Kalau kamu suka basket, saya bisa mengenalkanmu ke tim sekolah." Li Meiyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia semakin merasa jijik dengan orang itu. Dia merasa bahwa orang itu bahkan lebih menyebalkan daripada pria yang ditemuinya tadi malam. Memikirkan hal itu, dia tidak dapat menahan rasa marahnya. Dia seharusnya berterima kasih kepada pria itu karena telah menolongnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria itu akan memukulnya. Dia adalah seorang gadis berusia 19 tahun. Dia tidak pernah dicambuk oleh siapapun sejak dia masih kecil. Tapi dia benar-benar telah dicambuk oleh bajingan itu. Jika aku bertemu pria itu lagi, aku akan membuatnya menderita. Dia diam-diam merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, dia tertegun, langkahnya yang cepat terhenti. Karena tidak jauh di depannya, pria itu berdiri di sana dengan kedua tangan di saku. Dia bersiul santai, tampaknya sedang melihat ke arah gerbang Shanghai Medical College. Melihat Li Meiyu akhirnya berhenti dan tidak pergi, Zhong Anguo mengira serangannya berhasil. Dia mengulurkan tangan dan mengambil surat pengakuan dari tangan kiri Li Meiyu. Dia membukanya dan melihatnya, lalu memuji, "Li Meiyu, namamu sangat indah, sangat cocok untukmu." Melihat bagaimana pria menyebalkan itu mengambil suratnya, Li Meiyu berkata dengan wajah muram, "Apakah kamu tahu bahwa kamu sangat tidak sopan bersikap seperti ini? Kembalikan surat itu kepadaku sekarang." Zhong Anguo tertawa dan berkata, "Cantik, kenapa kamu bersikap defensif? Kampus kita sangat besar, sulit bagimu untuk menemukan tempat pendaftaran sendiri, aku akan mengantarmu ke sana." Saat itu, Liu Wei juga berlari menghampirinya dan menyanjungnya, "Ya, Anguo adalah kapten tim basket di sekolah kami, fisiknya bagus, dan dia tampan. Para gadis yang mengejarnya membuat antrean, tidak peduli kesulitan apa yang kalian hadapi, dia bisa menyelesaikannya." Zhong Anguo juga tertawa dan berkata, "Ya, bahkan jika kamu membutuhkan pacar, aku bisa membantumu." Li Meiyu berkata dengan marah, "Kembalikan surat itu padaku sekarang, atau aku akan memanggil polisi." Bab 460 Majikan. Panggil polisi. Mendengar perkataannya, Zhong Anguo langsung tertawa dengan arogan. "Kami di sini untuk membantu mahasiswa baru, dan kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Jika polisi datang, mereka hanya bisa memberi kami peringatan." Li Meiyu merasa kesal dengan Zhong Anguo. Pada saat yang sama, dia merindukan masa-masa ketika ada pengawal. Jika mereka ada di sisinya, mereka pasti akan memukulinya dan kemudian mengambil kembali surat penerimaannya. Saat itu, dia tiba-tiba teringat pada Qin Haodong yang berdiri di depannya. Pria itu baru saja memukulnya tadi malam. Dia tidak bisa membiarkan pria itu memanfaatkannya tanpa alasan. "Ya, begitulah, biarkan dia membantuku mendapatkan surat itu." Meskipun Zhong Anguo tampak tinggi dan kuat, Li Meiyu telah melihat keterampilan Qin Haodong. Dia bisa melawan 10 orang sendirian. Singkatnya, mereka berdua adalah orang-orang yang tidak disukainya. Selama mereka bertarung, semuanya akan baik-baik saja. Siapapun yang kalah, dia rela melihat hasilnya. Jika Qin Haodong mengalahkan Zhong Anguo dan mengambil kembali surat penerimaannya, itu akan menjadi hasil terbaik. Jika Qin Haodong dikalahkan oleh Zhong Anguo, dia pantas mendapatkannya karena dia telah memukulnya. Itu bisa dianggap sebagai balas dendamnya. Li Meiyu merasa bahwa membunuh dua burung terlampaui satu batu adalah ide yang bagus. Dia segera berlari ke Qin Haodong sambil membawa kopernya. Dia memeluk lengan Qin Haodong dan berkata dengan suara yang menawan, "Sayang, akhirnya aku menemukanmu." Qin Haodong menatap gerbang sekolah kedokteran Shanghai. Saat hendak melangkah masuk, ia mendapati lengannya dipeluk angin harum. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis cantik memeluknya. Gadis itu tampak agak familiar. Dia memperhatikannya dengan saksama sebelum menyadari bahwa gadis itu telah berganti pakaian. Gadis itu adalah gadis yang ditemuinya malam sebelumnya.
Hei, apa yang kau lakukan? Kau ingin menggunakan aku sebagai senjata lagi, lepaskan aku. Malam itu, dia telah diperalat oleh gadis itu. Meskipun Qin Haodong tidak membencinya, dia sama sekali tidak menyukainya. Dia hendak mendorong Li Meiyu menjauh. Namun, gadis itu memeluknya terlalu erat dan dia tidak berhasil. Sayang, kamu pacarku, ada yang menindasku sekarang, mereka merampas surat penerimaanku, tolong bantu aku mendapatkannya kembali. Kata Li Meiyu sambil masih memegang erat lengannya sambil menunjuk ke arah Zhong Amuo dan Liu Wei. Berhenti, tolong tinggalkan aku sendiri, aku tidak mengenalmu dan aku bukan kesayanganmu, biarkan aku pergi, kumohon. Melihat Qin Haodong bersikap acuh tak acuh saat disanjung oleh wanita cantik dan imutnya, Li Meiyu pun marah. Jika Qin Haodong tidak terpancing, rencananya untuk membunuh dua burung dengan satu batu tidak akan berhasil. Saat itu, Zhong Amuo tertawa terbahak-bahak, Li Meiyu, mengapa kamu harus menderita? Melihat priamu, dia terlalu pemalu. Dia sangat ketakutan setelah melihatku sehingga dia bahkan tidak berani mengakui identitasnya. Bagaimana orang seperti itu bisa memberimu rasa aman? Jika kamu bermain denganku di masa depan, aku akan melindungimu dengan cara apapun. Qin Haodong hendak pergi ketika mendengar kata-kata Zhong Amuo. Li Meiyu, bukankah dia gadis yang harus aku lindungi? Tidak mungkin ini hanya kebetulan, kan? Dia bertanya, apakah kamu yakin namamu Li Meiyu? Li Meiyu melotot padanya dan berkata dengan marah, tentu saja aku Li Meiyu. Sayang, kenapa kamu marah sekali? Aku hanya bercanda denganmu. Bagaimanapun, dia adalah majikan Qin Haodong. Dia akan dibayar 1 juta yuan sehari, jadi dia harus melakukan sesuatu untuknya. Tentu saja, jika gadis itu mendatanginya atas inisiatifnya sendiri, ia harus memungut sejumlah bunga. Setelah memastikan identitas Li Meiyu, Qin Haodong langsung terlihat seperti orang lain. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang rampingnya dengan erat. Li Meiyu tidak menyangka sikap Qin Haodong akan berubah total, digoda lagi. Namun, karena dia sudah mengatakan bahwa Qin Haodong adalah pacarnya, dia hanya bisa membiarkannya memeluknya seperti itu. Sayang, mereka mengambil surat penerimaanku. Li Meiyu menunjuk ke Zhong Amuo saat dia berbicara. Dia ingin mereka berdua bertindak secepatnya. Akan lebih baik jika mereka berdua dipukuli sampai babak belur. Qin Haodong mengencangkan cengkeramannya di pinggangnya dan berbisik di telinganya, sayang, jangan khawatir, aku akan mengambil surat itu untukmu dan memintanya untuk meminta maaf. Ini adalah pertama kalinya Li Meiyu begitu intim dengan seorang pria. Ketika dia merasakan lengan Qin Haodong yang kuat dan aura maskulinnya, jantungnya berdetak kencang dan pipinya memerah dan panas. Mendengar perkataannya, Zhong Amuo mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, wah, kamu juga mahasiswa baru tahun ini, bukan? Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara begitu liar, apa kamu tidak takut angin akan meniup lidahmu? Sambil berkata demikian, dia memasukkan surat Li Meiyu ke dalam sakunya dan menyilangkan tangannya, suara retakan terdengar dari jari-jarinya. Tampaknya dia akan mengambil tindakan jika Qin Haodong tidak setuju dengannya. Awalnya, banyak orang di sekitar. Ketika mereka melihat sesuatu terjadi, mereka segera berkumpul dan mengepung tempat itu dengan rapat. Ada beberapa orang yang mengenal Zhong Amuo. Melihat posturnya, mereka tahu bahwa lawannya akan sangat menderita. Qin Haodong tidak peduli. Dia melepaskan Li Meiyu dari pelukannya dan melangkah maju 2 langkah. Dia mengulurkan tangan dan berkata kepada Zhong Amuo, berikan aku surat penerimaan. Meskipun tingginya juga 1,8 meter, berdiri di depan Zhong Amuo, dia cenderung memberi orang kesan bahwa dia lemah. Kerumunan mulai berbisik-bisik, siapa orang ini, apakah dia ingin mati, beraninya dia memprovokasi Zhong Amuo. Benar sekali. Orang-orang di tim basket selalu berjuang mati-matian. Sepertinya dia akan sangat menderita. Apakah orang ini gila? Dia meminta surat itu langsung kepada Zhong Amuo. Mengapa dia memberikannya? Tidak dapat dihindari bahwa dia akan dipukuli. Li Meiyu, yang berdiri di belakang mereka, merapikan pakaiannya dan menggertakkan giginya. Dia berpikir dengan penuh kebencian, ayo, kalian berdua pria menyebalkan, lebih baik kalian berakhir dipukuli dan tidak bisa bangun dari tanah. Dia tidak hanya tidak puas dengan perilaku Zhong Amuo yang tidak tahu malu, tetapi juga tidak puas dengan godaan Qin Haodong saat itu, jadi dia berharap mereka bisa segera bertarung. Namun, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Zhong Amuo yang tinggi dan kuat tiba-tiba berubah. Seperti bayi yang baik, dia mengeluarkan surat penerimaan dari sakunya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong mengambil surat itu dan melihatnya. Kemudian dia berkata, bukankah memalukan menindas teman sekelas perempuan? Minta maaflah kepada pacarku sekarang. Mendengar apa yang dikatakannya, banyak orang mengira Zhong Amuo pasti akan mengamuk. Bahkan Liu Wei, yang berada di sebelahnya, siap bertarung. Selama Zhong Amuo menyatakan niatnya, dia akan segera mengambil tindakan. Namun hasilnya kembali di luar imajinasi semua orang. Zhong Amuo,
Seperti anak yang patuh, mendekati Li Meiyu dengan hormat dan membungkuk padanya. Maafkan aku, tadi itu salahku, tolong maafkan aku. Semua penonton terkejut. Tak seorang pun percaya apa yang telah mereka lihat. Apa yang terjadi? Apakah kepala Zhong Anguo ditendang oleh seekor keledai? Bagi Zhong Anguo untuk membungkuk dan meminta maaf, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar. Saya kira pemuda ini pastilah tuan muda dari sebuah keluarga besar, atau anak haram kepala sekolah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhong Anguo bisa begitu patuh? Liu Wei membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tahu betul temperamen Zhong Anguo. Orang itu selalu sederhana dan kasar. Dia tidak pernah menolak untuk mengakui kekalahan. Selain itu, kondisi keluarganya baik-baik saja. Dia sangat tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa menundukkan kepala kepada orang lain dan meminta maaf kepada mereka? Tetapi kenyataan ada di depannya, yang memaksanya untuk mempercayainya. Li Meiyu juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Naskahnya tidak dirancang seperti ini, bukankah mereka seharusnya saling bertarung? Setidaknya satu pihak seharusnya dipukuli sampai babak belur, kedua belah pihak terluka, mengapa pria besar ini meminta maaf padaku seperti ini? Hanya Qin Haodong yang tahu apa yang terjadi. Dia tidak pernah menjadi orang yang kejam. Jika skill manipulasi pikiran dapat menyelesaikan masalah itu, mengapa dia harus bertarung? Dia menoleh ke Li Meiyu dan berkata, "Sayang, bagaimana, apakah kamu puas dengan permintaan maafnya?" Karena Zhong Anguo telah menundukkan kepalanya dan meminta maaf, Li Meiyu tidak dapat berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya dapat menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, ayo pergi," kata Qin Haodong sambil memegang tangan kecil Li Meiyu. Mereka berjalan masuk ke sekolah bersama-sama, seolah-olah mereka adalah pasangan sungguhan. Li Meiyu ingin menarik tangannya kembali, tetapi dia gagal beberapa kali. Dia hanya bisa membiarkan Qin Haodong memegangnya seperti itu. Orang-orang di sekitar awalnya ingin menonton keributan itu, tetapi mereka tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Mereka yang tidak mengenal Zhong Anguo merasa dia terlalu pengecut untuk seorang pria bertubuh besar. Mereka yang mengenalnya tidak begitu mengerti apa yang terjadi padanya hari itu. Bagaimana dia bisa menundukkan kepala dan meminta maaf? Baru setelah sosok Qin Haodong dan Li Meiyu menghilang di antara kerumunan, tubuh Zhong Anguo bergetar sedikit dan kembali ke penampilannya sebelumnya. Dia tersadar dan melihat sekeliling. Semua orang menatapnya dengan jijik, sementara Li Meiyu dan Qin Haodong sudah menghilang. Dia berbalik dan bertanya pada Liu Wei, "Apa yang terjadi, apa yang baru saja terjadi?" Liu Wei bertanya dengan heran, "Bos, apakah Anda tidak ingat? Anda baru saja mengembalikan surat itu kepada orang itu dan membungkuk kepada wanita itu untuk meminta maaf." "Apa, aku membungkuk dan meminta maaf kepada wanita itu, apa yang kau bicarakan?" Zhong Anguo sama sekali tidak mempercayai telinganya. "Benar, Bos, ada begitu banyak orang yang mengawasi Anda, beraninya aku berbohong." Baru pada saat itulah Zhong Anguo tahu mengapa orang-orang yang hadir menatapnya dengan jijik. Dia berkata dengan jengkel, "Mengapa kamu tidak menghentikanku?" Liu Wei berkata dengan polos, "Bos, saya tidak mengerti apa maksud Anda, saya pikir orang itu adalah sosok yang hebat." Omong kosong. Setelah Zhong Anguo menjawab dengan marah, dia berpikir sejenak dan berkata, "Menurutku orang itu pasti telah belajar hipnotis, aku tidak sengaja jatuh ke dalam perangkapnya tadi." Liu Wei berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin itu benar, kamu tampaknya kerasukan, melakukan apapun yang dikatakan orang itu. Ayo kita pergi dulu. Bajingan itu pasti mahasiswa baru di sekolah kita. Aku tidak bisa membiarkannya." Setelah Zhong Anguo berkata demikian, mereka pergi sambil dipandangi dengan jijik oleh banyak orang. Setelah Li Meiyu dan Qin Haodong berjalan beberapa saat, dia berteriak dengan marah, "Lepaskan aku, dasar bajingan." Qin Haodong melepaskan tangan Li Meiyu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memanggilku suami saat kita berpelukan tadi malam, dan kamu memanggilku sayang hari ini, itu semua inisiatifmu untuk datang kepadaku, mengapa kamu memanggilku bajingan sekarang? Kamu sudah menolongku 2 kali, aku berterima kasih padamu, tapi jangan berpikir bahwa kamu boleh punya ide yang tidak pantas, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pacarku." Mengetahui bahwa gadis itu adalah majikannya, Qin Haodong tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Katakan padaku, seperti apa calon pacarmu?" Dia tidak mungkin mengenakan baju besi emas dan menginjak awan keberuntungan yang berwarna-warni, kan? "Pacarku bukan monyet," kata Li Meiyu, "pacarku pasti tampan dan pahlawan yang hebat, lagi pula, dia tidak sepertimu." Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.